Berlian, berbagi kemuliaan Ramadan hanya di kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi al-bararah wa ashabil kiram wa sallama tasliman katsira. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bainati minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Sahabat berlian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita berkesempatan pada hari yang berbahagia ini untuk saling kita bertemu, mengasah diri, beramalan salihan, lakukan perbuatan dan pekerjaan dengan izinnya. Tentunya kita selalu berucap syukur kepadanya dengan setinggi-tingginya. Salawat dan salam kepada Rasul junjungan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia, lagi-lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat berlian yang berbahagia, di dalam kehidupan ini tentunya kita sebagai petualang yang selalu ingin menjadi dan mencari jati diri sampai pada titik kesempurnaan dan kebahagiaan. Kebahagiaan adalah merupakan dambaan semua umat manusia, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun remaja, bahkan orang tua sekalipun tetap menginginkan kebahagiaan. Di sisi yang lain, kebahagiaan itu bukanlah hal yang biasa, tetapi dia harus ditempuh dengan berbagai macam perjuangan-perjuangan, dengan berbagai macam aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan agar kita benar-benar menjadi orang yang bahagia. Sebagian orang banyak juga yang salah dalam artikan kebahagiaan itu sendiri. Para pemirsa yang berbahagia, ada orang yang mengartikan bahwa bahagia itu karena memiliki prestasi ataupun mengumpulkan uang yang banyak, harta yang banyak, ataupun bahagia karena banyak teman-teman yang gagah-gagah dan perkasa, ataupun memiliki kebahagiaan dikarenakan kesehariannya dapat mengkonsumsi yang baik ataupun yang mahal-mahal dan sebagainya. Pakaian yang dipakai juga pakaian yang mahal. Ada sebagian mengatakan itulah sebuah kebahagiaan. Ternyata para pemirsa yang berbahagia, sepahit apapun yang dilakukan, yang dikerjakan oleh manusia, ternyata semuanya itu hanyalah sebuah kenangan saja. Keindahan apapun yang dilakukan di dunia ini juga itu merupakan sesuatu yang harus ditinggalkan. Tapi apa hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya? Tiada lain adalah yaitu meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar sana kita bisa melihat bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Katakanlah seorang yang kaya raya, yang memiliki fasilitas yang begitu lengkap dan sempurna, punya mobil mewah, uang yang banyak, dan juga rumah yang begitu megah dan ternama, pangkatnya juga besar, dan bahkan memiliki fasilitas-fasilitas yang begitu sempurna. Ada kalanya orang menyebut itu sebuah kebahagiaan.
Kemudian di luar sana juga kita bisa melihat seorang kepala negara umpamanya, dia merasa bangga dan bahagia ketika rambutnya yang dipotong begitu rapi dan bersih, merasa cantik dan juga bangga dan bahagia. Tapi sebaliknya, seorang tukang pangkas itu merasa bangga dan bahagia karena dia bisa memotong rambut daripada kepala negara dan sebagainya. Begitu juga dengan orang kaya tadi, bisa makan yang enak dengan makan daging dan ikan yang bagus-bagus, berkualitas dan juga bergizi. Tapi itu juga dikatakan bahagia. Tapi ada juga orang yang miskin, yang fakir, begitu dia menikmati ikan asin walaupun sedikit, itu juga ada nilai bahagia. Para sahabat berlian yang berbahagia. Namun kalau kita ingin melihat fenomena-fenomena bahagia itu, tentunya tidak begitu mudah untuk kita dapatkan. Tapi dia melalui tahapan-tahapan sebagaimana digambarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada 5 tahapan yang harus diraih oleh seorang muslim untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, para pemirsa berlian yang berbahagia, yang pertama adalah mensyukuri dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sekecil apapun, dia perlu mensyukuri nikmat dan rahmat rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dia dapat memperuntukkan, dapat dia belanjakan, dapat menggunakan kepada yang baik-baik, lebih-lebih lagi kepada yang jalannya halal. Itulah makna kebahagiaan yang pertama. Yang kedua adalah qanaah. Kita selaku manusia harus menerima pemberian-pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita dengan rasa syukur yang mendalam. Walaupun sedikit yang Allah berikan, kita ucapkan rasa syukur. Apalagi yang banyak, lagi-lagi dia bersyukur, dan bersyukur. Kemudian yang ketiga, yang namanya hidayah. Hidayah ini merupakan pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Yahdi may yasha. Kepada siapa yang Allah tujukan, kepada siapa yang Allah muliakan. Itulah hidayah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma kepada manusia. Tetapi di balik hidayah yang Allah berikan, Allah juga memberikan yang namanya taufik. Antara taufik dan hidayah biasanya Allah berikan secara bersamaan. Ketika hidayah Allah berikan, kemudian dibarengi dengan taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah pemberian Allah, kebaikan-kebaikan yang dijalaninya. Allah akan berikan nilai tambah kepadanya. Karena kenapa? Kalau seseorang melakukan kebaikan-kebaikan dengan tulus dan ikhlas, maka Allah juga akan berikan kebaikan-kebaikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Termasuk orang-orang yang selalu berbuat baik, beramal saleh, melakukan perbuatan dan pekerjaan dengan ridha, dikarenakan dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan gampang dia mendapatkan hidayah dan taufik. Kemudian yang kelima, para pemirsa berlian yang berbahagia, yaitu al-jannah. Ini merupakan sesuatu harapan yang sangat tinggi bagi kaum muslimin dan musliman. Kita beramal hari ini, kita melakukan amal saleh hari ini, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, ditambah lagi dengan amalan-amalan sunat yang lainnya. Itu semuanya adalah untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang nantinya kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang kita cari sebenarnya, kebahagiaan yang merupakan hakikat dari kebahagiaan itu sendiri. Yang pertama adalah mencari rezeki yang halal, yang kedua qanaah, yang ketiga hidayah Allah, yang keempat taufik, dan yang kelima adalah al-jannah, yaitu surga. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan tuntunan kasih sayang Allah. Kemudian Allah berikan kita kesehatan, karena sesungguhnya kesehatan juga bahagian daripada kebahagiaan yang kita miliki. Karena dengan kesehatan kita dapat melakukan aktivitas, dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik mungkin. Kita masih bisa berzikir, masih bisa beramal saleh, membantu orang lain, dan juga banyak sekali perbuatan-perbuatan amal-amalan saleh dan salehah yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu juga akan menjadi tambahan amal kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan para pemirsa berbahagia,
yang kita jalani lebih-lebih di bulan suci Ramadan yang selalu membawa berkah dan rahmat ini, kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Faulaika humul muflihun. Tidaklah mungkin kita tidak mendapatkan kemenangan kalau kita sudah bersungguh-sungguh dan berupaya dengan sekuat tenaga. Tapi Allah akan berikan janjinya kepada kita bahwa sesungguhnya surga balasannya. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya, kata Allah. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Kemudian dalam surat At-Tur ayat 17 Allah menjelaskan, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Begitu juga di surat Al-Qalam Allah menjelaskan, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan karena kita adalah berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik di muka bumi yang kita cintai ini. Terima kasih para sahabat belia yang berbahagia. Mudah-mudahan kita membagi pengetahuan pada hari berbahagia ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.